Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin hari ini anak-anakku sekalian sekarang dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti materi pembelajaran IPS masih dalam metode daring dalam jaringan. Kali ini kita akan memasuki materi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Setelah minggu lalu, anak-anakku sekalian mempelajari materi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kali ini kita akan membahas perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Anak-anakku sekalian, teknologi diciptakan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk membantu manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Jadi segala macam teknologi yang diciptakan oleh manusia itu adalah untuk membantu kegiatan ataupun aktivitas manusia. Ya. Jadi teknologi itu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Oke. Anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak tadi katakan, ilmu itu menghasilkan teknologi komunikasi. Itu mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Jadi saya ulangi, ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi itu mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi. Kemudian teknologi memiliki peranan untuk mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan komunikasi. Jadi saya garis bawahi teknologi yang sangat berperan dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi itu ada teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Selanjutnya kita ke teknologi transportasi. Jadi adanya perkembangan teknologi transportasi itu akan membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan, bahkan perubahan terhadap ruang, aktivitas manusia dan sebagainya. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarananya. Semakin banyak alat transportasi di darat, di laut ataupun udara, maka sarana dan prasarana penunjangnya pun akan semakin ditambah atau diperluas, seperti perluasan jalan, terminal, pembangunan bandara, pembangunan dermaga, pelabuhan. Dan itu pembangunan sarana dan prasarana transportasi itu menjadi kebutuhan yang mendesak karena perkembangan alat transportasinya pun juga sangat besar, maka sarana pun harus ada. Ya, pesawat terbang diciptakan oleh manusia, sarananya itu adalah bandara. Jadi akan ada dampak terhadap pembangunan bandara terhadap kehidupan yang ada di sekitar manusia masyarakat yang ada di sekitar itu. Ya. Nah ini dulu ini ada gambar delman. Dulu delman itu menjadi kendaraan atau alat transportasi utama di masyarakat kita.
sekarang delman sudah sangat jarang kita jumpai, apalagi di daerah kita Campalagian sudah sangat jarang. Bahkan seperti anak-anakku sekalian bisa lihat di gambar, delman itu di kota itu sudah menjadi barang yang unik, bahkan antik, bahkan dijadikan sebagai alat transportasi hiburan, bukan alat transportasi utama. Itu seiring dengan perkembangan teknologi. Sekarang alat transportasi sudah sangat berkembang. Itu pesawat, sarana dan prasarana pesawat itu adalah bandara. Ada kereta, kereta api. Ini kereta api listrik yang dikembangkan di negara-negara maju. Di negara kita pun sudah mulai mencoba mengembangkan kereta api, meskipun masih dalam proses masih dipelajari bagaimana kereta api listrik bisa berkembang atau di Indonesia. Kereta api pun membutuhkan sarana, karena kereta api dengan mobil itu beda sarananya. Kereta api memerlukan rel, jadi rel itu membutuhkan dana juga, untuk dana dan lahan untuk membangun. Kemudian kapal tentu membutuhkan dermaga. Jadi di era pemerintahan Joko Widodo, saya yakin anak-anakku sering menonton berita, membaca berita, bahwa pembangunan 3 sarana transportasi ini dipercepat. Di Poliwali Mandar sekarang sudah ada pelabuhan Silopo. Itu bahkan di Sulawesi Selatan kemarin itu sudah dibangun jalur kereta api. Kalau tidak ada itu sudah sampai di Parepare ya, kalau tidak salah. Kemudian pembangunan bandara, di Mamuju sudah ada bandara. Saya dengar-dengar juga di Polman masih dalam proses perencanaan, ataukah dalam proses negosiasi, karena akan memerlukan ruang dan lahan, dan itu berdampak kepada kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya, nah ini teknologi yang pertama kita bahas adalah teknologi transportasi. Teknologi salah ya, mohon maaf, ini bukan teknologi transportasi, saya lupa mengedit. Ini tadi teknologi transportasi, sekarang kita masuk ke teknologi komunikasi. Maaf ini ya, salah di atas, ini harusnya teknologi komunikasi. Oke, teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat, berbeda dengan keadaan masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan komunikasi juga berdampak negatif terhadap kehidupan, seperti kurang interaksi sosial secara langsung. Menurut sejarah, teknologi komunikasi pertama sekali di dunia ini dikembangkan adalah teknologi yang menggunakan komunikasi yang menggunakan asap. Sejarahnya pada sekitar tahun 500-an barangkali sebelum Masehi, di pembangunan tembok Berlin itu menggunakan asap sebagai alat komunikasi. Ya. Selanjutnya berkembang pada masa kerajaan, digunakan merpati sebagai alat pengantar informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian sampai sekarang ini, saat ini perkembangan komunikasi sudah sangat pesat. Anak-anakku yang gunakan teknologi yang anak-anakku sekalian gunakan ini adalah sebagai contoh perkembangan
teknologi komunikasi, bahkan komunikasi bisa dilakukan dalam proses belajar mengajar. Saya dari rumah, anak-anakku sekalian juga berada dari rumah, dan komunikasi dalam pembelajaran itu bisa dilakukan. Itulah perkembangan teknologi komunikasi. Dan itu berpengaruh terhadap kehidupan ruang dan interaksi. Coba kita lihat dengan alat-alat komunikasi seperti yang kita gunakan sekarang ini, itu banyak aplikasi yang digunakan masyarakat. Muncullah Gojek, kurir dan sebagainya. Itu pengaruhnya terhadap kehidupan di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan di ASEAN? Di ASEAN juga berpengaruh terhadap sistem perdagangan antar negara. Itu komunikasi dan transportasi sangat berpengaruh. Nah, ini contoh dulu itu surat menggunakan pos, sekarang sudah menggunakan teknologi Android. Nah, terakhir anak-anakku saya arahkan mengerjakan tugas. Di sini ada 2 tugasnya. Yang pertama, anak-anakku silahkan melakukan kegiatan identifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang kalian lihat akibat perkembangan ilmu dan teknologi di sekitar lingkungan kita. Boleh sedikit menambahkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang kalian bisa lihat di negara ASEAN, boleh. Tapi yang wajib itu yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kemudian yang kedua, identifikasi dampak. Nah, apa dampak dari perubahan dan interaksi antar ruang akibat perkembangan ilmu dan teknologi di sekitar kita. Utamanya yang menyangkut dampak ini yang menyangkut interaksi antara negara ASEAN. Ya. Saya minta anak-anakku bisa menemukan, mengidentifikasi apa sih dampak yang kalian rasakan akibat perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang kalian rasakan, yang karena interaksi antar negara-negara ASEAN. Saya kasih contoh, transportasi antar wilayah di Asia Tenggara memudahkan. Dulu di setiap tahun ada kegiatan yang dilakukan di Polewali Mandar, yaitu FIFA. Nah, itu ada negara-negara ASEAN yang biasa menjadi peserta. Ya, ada dari Thailand kemarin pernah ada, Vietnam kalau tidak salah. Nah, itu salah satu dampak perubahan drone. Sekali lagi saya ingatkan, dampak itu bukan hanya dampak positif, tapi negatif juga itu adalah dampak atau akibat. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas 2 nomor ini. Saya garis bawahi. Tugas ini kalian mengidentifikasi perubahan dan dampaknya. Perubahan apa? Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke, anak-anakku sekalian, next. Materi berikut adalah perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap kehidupan ekonomi. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.